Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kalayan kurnia Allah hidayah inayah anjana orang masih di padinan kesempatan mangrupi yuswa bisa dengan kesehatan fisik terutama disarangan ku hidayah inayah anjana. Mudah-mudahan orang sadaya salamina aya dina jalan anu dipika di doa anjana ku anjana. Lagi mudah-mudahan orang sadaya di padinan kurnia anu panggaguna nalika orang nungtungan kahirupan ku husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kurang tepang deui dina pembahasan tafsir. Atur sewu nuhun ka sadayana parantos hadir oge ka tim teknis atur nuhun oge wengi ieu urang bakal disarengan ku Ustad Akmal kanggo ngabahas neraskeun surat An-Nisa 78. Kalabeut pembahasan anu kalintang pisan rinci sareng panjangna. Kamari parantos dugi kana penjelasan ngeunaan Burujum Musayyadah. Gambaran benteng anu kokoh anu parantos digambarkeun langkung rinci, langkung antep, langkungan penjelasan Syekh Al-Sarawi. Ayeuna urang lebet kana bagian nalika aya jalma-jalma anu tumiba sumping kahadean maranehna nyarita eta ti sagadengan Allah dari sisi Allah dina bahasa Indonesiana. Upami tumiba ka maranehna kagorengan maranehna nyarita eta teh ti salira ti anjeun Muhammad ditemulehkeun ka Muhammad mun kasayan katampi ti Allah mun kaawanan nu katampi ti Muhammad kitu saur maranehanna. Saha eta teh sareng naon kasang tukangna rupena eta anu wade dibahas ayeuna. Saha nu sok kitu teh nu sasauran nyarita kitu teh oge naon kasang tukangna. Angga urang agitan ngantepkeun pemahaman urang sadaya karena bagian disebatkeun tadi. Mangga disangakeun ka Ustaz Akmal kanggo maos halaman 2437 paragraf pangtungtungna terakhir kita lanjut karena halaman berikutnya. Mangga dihaturana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatabi'ul haqqu. Allah melanjutkan dalam ayat ini, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik kul kullun min indillah fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Wa in tusibhum hasanatun, dan jika mereka ditimpa kebaikan, yaqulu, mereka mengatakan, hadhihi min indillah, ini dari sisi Allah. Wa in tusibhum sayyi'atun, dan apabila mereka ditimpa keburukan, yaqulu, mereka mengatakan, hadhihi min indik, ini dari engkau Muhammad. Kul kullun min indillah, katakanlah semuanya dari sisi Allah. Fama lihaula'il qaumi, maka mengapa orang-orang di antara mereka, segolongan kaum, la yakaduna, mereka hampir-hampir, yafqahuna, tidak paham, haditha, perkataan sedikit pun. Wa mislu hadzal kalami, dan ucapan seperti ini, al yaqu biman, layak untuk siapa?
alladzi yaqulu, orang yang mengatakan anil hasanati, tentang kebaikan, innaha, bahwasanya min indillah, dari sisi Allah, fahuwa yu'minu billah, maka ia beriman kepada Allah. Wa hadhil kalimatu, dan kalimat ini, laha, padanya, fi dhihnihi tasawwurun, padanya ada pikirannya atau ada persepsi dalam pikirannya. Wal ayatu, dan ayat ini, la turidu, tidak menghendaki, hadza sinfa, jenis ini, minan nasi, dari manusia. Walakin, tetapi, ba'duhum, sebagian dari mereka, yuridu, menginginkan, an yafriqa, memisahkan, baina Muhammadin wa rabbihi, antara Muhammad dan Tuhannya. Fayansubul khaira wal hasanata lillah, maka dinisbatkan kebaikan kepada Allah. Wa yansubu syarra wasayyi'ata li Muhammadin, dan dinisbatkan keburukan kepada Muhammad. Wa ala hadza, maka atas hal itu, falladzina qalu, maka orang-orang yang mengatakan, misla hadzal kalami, seperti ucapan ini, imma, boleh jadi, an yakunu, keadaan mereka, minal munafikin, dari orang munafik, alladzina a'lanu, yang memperlihatkan islamahum, keislaman mereka, wa wala'ahum, dan persahabatan mereka, li Rasulillah, kepada Rasulullah, wa fi qulubihim, padahal dalam hati mereka, al kufru, ada kekufuran. Wa imma, dan boleh jadi, an yakunu, keadaan mereka, min ba'di ahlil kitab, dari sebagian ahli kitab, li'annahum, karena mereka, yu'minuna, beriman, billahi, kepada Allah, walakinnahum, tetapi mereka, la ya'tarifuna, tidak mengakui, bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahaula'i wa ulai yanduruna, dan mereka itu melihat, ilal amril ladzi, kepada urusan yang fihi khairun, di sana ada kebaikan, ala asasin, atas dasar, annahu, bahwasannya, min indillah, dari sisi Allah. Wa yulqauna, dan kemudian dia menjatuhkan, ittihaman batilan, tuduhan batal, li Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasannya dia, mas'ulun, bertanggung jawab, anisyururi, dari keburukan-keburukan, allati tahdusu lahum, yang terjadi kepada mereka. Ka'annahum, seolah-olah, yuriduna, menghendaki, mereka menghendaki, an yuqimu in'izalan, terjadinya pemisahan, baina Muhammadin wa rabbihi, antara Muhammad dan Tuhannya. La, tidak. Fasubhanahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala, la yutihu lahum dzalika, tidak mengizinkan hal itu kepada mereka. Faqad anzala Qur'anan, sungguh dia telah menurunkan Al-Qur'an, yutla, yang dibaca, ila abadil abadin, sampai kapanpun selamanya. Man yuti'ir rasula faqad ata Allah, barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh ia telah taat kepada Allah. Wa man tawalla, dan barang siapa yang berpaling, fama arsalnaka alaihim hafidha, maka kami tidak mengutusmu mengawasi mereka. Wal haqqu yaqulu, dan Allah juga berfirman,
In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Fala ahada, maka tidak ada seorang pun yamliku, yang punya kuasa, an yasna'a, untuk menjadikan mudaratan, kesulitan, baina Muhammadin wa rabbihi, antara Muhammad dan Tuhannya. Lianna, karena Muhammadan, Muhammad, rasulun rasul min indillah, dari Allah, mubligun, penyampai, liqaulillahi, firman Allah, wa minhajihi, dan aturan-aturannya. Wa subhanahu yaqul, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluh. Wa ma naqamu, dan mereka tidak benci, illa, kecuali, an aghnahumullahu, Allah cukupkan mereka, wa rasuluh, dan rasulnya. Wal haqqu subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala, la tardo, tidak rela, an abdin, kepada hamba, yastaghfirullaha faqat, beristighfar kepada Allah saja, walakin, tetapi, la budda, semestinya, an yadhhabal abdu, pergi seorang hamba, wa yutlabu min Rasulillah, dan meminta dari Rasulullah, an yastaghfirallahu, minta ampun baginya kepada Allah. Fala ahada, maka tidak ada seorang pun, yumkinuhu, yang memungkinkan, an yuqima sulhan, untuk menegakkan perdamaian, ma'allahi, bersama Allah, min warai Muhammadin, dari belakang Muhammad Rasulillah. Fala tufarriku, maka janganlah memisahkannya, baina amrillah, antara urusan Allah, wa amri Rasulillah, dan urusan Rasulullah. Wa man yuridu, dan barang siapa yang ingin, an yasna'a, untuk menjadikan mudaratan, kesulitan, bainallahi wa rasulihi, antara Allah dan Rasulnya, bi an yaqula, dengan mengatakan, anil hasanati, tentang kebaikan, innaha, bahwasanya, min indillah, dari sisi Allah, wa anna sayyi'ata, dan bahwasanya keburukan, min indi Muhammadin, dari sisi Muhammad. Fahadha qaulun khasirin, maka itu ucapan orang yang rugi. Pertanyaan tadi, siapa yang pantas untuk menyatakan bahwa ketika datang menimpa kebaikan dari Allah, menimpa keburukan dari Muhammad, kemungkinannya ada dua. Satu, orang-orang munafik. Yang kedua, orang-orang ahlul kitab, yang dimaksud Yahudi Madinah. Apa motifnya, latar belakangnya? Sesuatu yang sangat mendasar, bahwa mereka ingin memisahkan Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Tuhannya. Itu salah satu motif yang berbahaya, memisahkan Allah dari Rasul, memisahkan Rasul dari Rabbnya, dari Tuhannya. Padahal itu tidak boleh dan tidak bisa, tidak diridhoi Allah. Tadi dalil-dalilnya sudah disampaikan, bahwa taat kepada Allah sama dengan taat kepada Rasul. Cinta kepada Allah wujudnya mengikuti Rasulullah SAW. Ditambah bagian terakhir tadi ada fakta, kalau seseorang bersalah dan merasa bersalah pada zaman Nabi masih hidup, tidak cukup istighfar kepada Allah.
sebelumnya mereka harus minta maaf kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu lebih jadi fakta bahwa tidak bisa memisahkan urusan kepada Allah dan urusan kepada Muhammad. Tidak bisa memisahkan antara perintah Allah dan perintah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perintah Allah disampaikan oleh Muhammad, perintah Muhammad sesungguhnya perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka menginginkan memisahkan itu suatu hal yang tidak dibolehkan. Sampai kapanpun tadi disampaikan, sampai kapanpun tidak boleh ada upaya memisahkan Rasul dengan Allah. Lebih konkretnya memisahkan Quran dengan Sunnah pada zaman sekarang. Banyak gerakan-gerakan seperti itu. Kami terima Quran, kami tolak Sunnah. Itu sejenis dengan yang disampaikan dalam gambaran seperti tadi. Kemudian barangkali bagaimana wujudnya dan kejadiannya. Mari kita lanjutkan, akan dibacakan kembali lanjutannya oleh Ustaz Akmal. Silakan. Ma hikayatu hadzal qaul, apa hikayat dari ucapan ini? Innahum, bahwasanya mereka in zahabu, apabila pergi ila harbin, kepada peperangan, faghanamu, maka mereka mendapatkan ghanimah. Qalu, mereka mengatakan, innallaha, bahwasanya Allah as'adana, menolong kami, bil ghanaim, dengan ghanimah-ghanimah. Wa in huzimu, dan apabila kalah, qalu, mereka mengatakan, inna Muhammadan, bahwasanya Muhammad, huwa, dialah, alladzi, yang auqa'a bina al-hazimah, menjerumuskan kami kepada kekalahan. Wa ka'anna, dan seolah-olah, li Muhammadin, bagi Muhammad, tasarrufan duna tasarrufillah, ada perlakuan yang bukan perlakuan Allah. Fa iyyaka, maka janganlah engkau, antukhda'a, tertipu, biman yuhawilu, dengan orang-orang yang berupaya, an ya'zila, memisahkan Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an rabbihi, dari Tuhannya. Inna Muhammadan, bahwasanya Muhammad, qad ba'atsahullahu, sungguh telah diutus oleh Allah, wa anzala alaihil qur'ana, dan menurunkan kepadanya Al-Qur'an. Pertama, munafik kenapa seperti itu dan bagaimana logikanya? Ketika mereka ikut perang, kemudian dapat ghanimah dan kemenangan, mereka mengatakan kita dapat pertolongan dari Allah. Tapi ketika terjadi kekalahan, itulah rasionalnya Islam. Kadang-kadang kalah, kadang-kadang menang untuk menguji iman. Ketika menang, kata mereka, ini pertolongan Allah. Tapi ketika kalah, maka disalahkan Muhammad. Ini salah Muhammad. Itulah orang-orang munafik. Ketika mendapatkan ghanimah, mereka bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Ketika mereka tidak dapat ghanimah, mereka menyalahkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama, berkaitan dengan orang-orang munafik. Kemudian berikutnya tentang orang-orang ahlul kitab. Silakan dilanjutkan. Wa kana, dan keadaan Rasulullah hina, ketika nazalat ad-da'watu, datang perintah dakwah, ya'malu, berharap, an yastajiba lahul qaumu, untuk menerimanya kaum, alladzina, yang yu'minuna billah, beriman kepada Allah, wahum, dan mereka itu ahlul kitab, yaitu ahli kitab, wa kanu, dan keadaan mereka, aqrabu, lebih dekat, ila qalbihi, kepada hatinya, minal qaumil ladzina, dari kaum yang la yu'minuna billahi, tidak beriman kepada Allah, wahum al musyrikun, yaitu mereka itu orang-orang musyrik,
pada saat itu. Wa kana hunaka mu'ashkaroni, dan di sana ada dua pasukan, mu'askarul furasi wa mu'askarul rumi, pasukan Persia dan pasukan Romawi. Wa kana mu'askarul furasi, dan keadaan pasukan Persia ya'budun naro, menyembah api. Mu'adzallah, na'udzubillah. Amma adapun mu'askarur rumi, pasukan Romawi, fahuwa, maka dia yu'minu billah, beriman kepada Allah, wa bil kutubis sabiqah, dan kitab-kitab yang terdahulu, ala Rasulillah, kepada Rasulullah, walakinnahu, tetapi kafirun, mereka kufur, bi Muhammadin, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzi, dan orang yu'minu billahi, yang beriman kepada Allah, kana qariban, keadaannya lebih dekat, ila qalbi Muhammadin, ke dalam hati Muhammad, mimman kafara billahi, daripada orang yang kufur kepada Allah. Wa hadza dalilun, dan ini menjadi petunjuk, ala anna asabiyata, atas bahwasanya keberpihakan Muhammad, qad atat lahu minallahi, sungguh telah datang itu dari Allah. Wa qad yansariful makna, dan diarahkan makna ini ilal Yahudi, yaitu kepada Yahudi. Wahinama jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, ilal Madinati, ke Madinah, kana minal musadafati, bersamaan dengan antaqila samaruhum wa mazari'uhum, bersamaan dengan berkurangnya buah-buahan mereka dan tanaman-tanaman mereka. Faqalu, maka mereka mengatakan, mazara'una wa samaruna fi naqsin, buah tumbuhan-tumbuhan kami dan buah-buahan kami, fi naqsin, dalam kekurangan atau berkurang, mundu qadima hadzal rajulu, semenjak datang orang ini, yaitu Rasulullah. Wa hal kana dzalikal amrul musadafatan, apakah ini kebetulan, au annana najidu lahu ta'lilan madian, atau kita mendapatkan baginya alasan materi tentang Yahudi supaya dipahami. Kata Syekh Al-Gharawi bahwa Muhammad SAW cenderung dekat hati kepada orang Yahudi, orang Ahlul Kitab. Kenapa? Karena mereka beriman kepada Allah dibanding kepada orang Arab yang musyrik. Keberpihakan Rasulullah lebih berpihak kepada Yahudi, kepada Ahlul Kitab, daripada kepada orang musyrik. Kenapa? Karena punya dasar yang sama, yaitu iman kepada Allah. Pada dasarnya seperti itu, walaupun cintanya sebelah tangan. Muhammad sendiri sebetulnya dalam peristiwa-peristiwa perang, umpamanya Romawi dengan Persia, Nabi mendoakan Romawi, cenderung mendukung Romawi. Kenapa? Karena Romawi itu orang-orang Nasrani yang mereka beriman kepada Allah. Kemudian sedangkan Persia orang-orang penyembah api, orang musyrik. Jadi Rasul artinya sebetulnya, kalau orang-orang Yahudi paham bahwa Rasul lebih cenderung setuju dan pro kepada orang Yahudi atau Ahlul Kitab ketika dalam sesuatu perkara mereka berhadapan. Karena pada masa itu dua kekuatan besar antara Romawi dan Persia. Maka Rasulullah sebetulnya
Artinya seperti itu, dan itu ternyata disampaikan tadi bukan hanya dari diri Rasulullah sendiri, tapi Allah yang menanamkan rasa itu. Harapan beliau untuk berdamai dan mendapat penerimaan dari orang Yahudi sangat besar. Tapi terjadi sebaliknya. Kenapa? Tadi disampaikan, apakah ini kebetulan atau memang ada latar belakang material? Kenapa ketika Muhammad SAW sampai ke Madinah, pas pada waktu itu panen mereka sedang kurang, buah-buahan mereka sedang kurang, kemudian sayur-sayuran mereka juga sedang menurun produksinya. Maka ketika datang Muhammad, maka mereka minta pertanggungan Muhammad ditenglekeun cek bahasa Sunda mah. Timimiti jelema datang, jelema ye datang, kita menjadi berkurang panen buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Itu motif yang pertama yang sederhana. Seringkali juga kita seperti itu, menyalahkan sebuah peristiwa kepada seseorang. Sering kita seperti itu. Ketika datang terjadi sesuatu ditenglekeun kadinya, atau sebaliknya aya mawat kenyangan boga budak ieu dagang maju. Itu sama seperti itu, sehingga budak dipikirnya karena membawa rezeki gitu. Orang Yahudi pun ada pandangan seperti itu, bahwa ketika Muhammad datang pas panen berkurang baik buah-buahan ataupun sayur-sayuran, karena Madinah itu ada tempat pertanian, termasuk orang Yahudi. Kita pernah mendengar dalam tarikh di Khaybar kan banyak kebun-kebun kurma yang milik orang Yahudi yang Rasulullah rampas sebagai ghanimah. Itu menunjukkan Yahudi aktif di bidang pertanian sekaligus di bidang perdagangan, sekaligus menguasai pasar ekonomi Madinah. Tapi ada motif yang lebih historis, lebih dalam dan lebih meluas tentang kenapa orang Yahudi mereka menentang Rasulullah. Pada sejak awal mereka pun berharap datangnya Nabi baru. Bahkan disampaikan kepada orang Arab bahwa apabila datang Nabi baru, kalian harus ikuti. Karena kalau kalian tidak mengikuti Nabi baru itu, berarti kalian lawan kami. Padahal mereka punya power kekuatan di Madinah. Kedatangan Nabi dipakai penekanan. Kalau kalian ingin selamat, terima Nabi baru itu. Tapi ternyata kemudian kenapa terjadi sebaliknya? Ada peristiwa yang lain yang lebih luas cakupannya. Maka orang teraskan ke Ustaz Akmal. Fahinama maka ketika jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ilal Madinati, ke Madinah, ankaruhu, mereka mengingkari, ba'da, setelah setelah keadaan mereka yastaftihuna bihi 'alal ladzina kafaru, mengabarkan kepada orang-orang kafir. Wasalaba maji'uhu, dan kedatangannya merebut minhum, dari mereka, as-sultatal zamaniyata, ambisi kekuasaan, allati kanat lahum, yang ada dalam diri mereka, li'annahum, karena kanu, keadaan mereka, ahla malin, materialistis, wa yata'amaluna, dan mengamalkan birriba, riba, wa yathiruna al-asabiyah, dan mengembangkan fanatisme kebangsaan, wa yatajaruna, dan berjual beli, min ajli antadhilla lahum asyadah, karena supaya tetapnya bagi mereka kepemimpinannya. Wahum ahlu ilmin, dan mereka itu ahli ilmu, bil kitabi, dengan kitab. Wahawalu at-tijarata, dan mengalihkan perdagangan, bi kalimatillah, dengan alasan kalimat Allah.
fakanat lahum asyadah min salasi jihatin, dan mereka punya kepemimpinan dari 3 arah, ilmiyan keilmuan, wa maliyan harta, wa minhajiyan dan juga undang-undang atau aturan. Wa indama, dan ketika jaa al-islamu, Islam datang, alafa mendamaikan bainal aus wal khazraj, mendamaikan antara Aus dan Khazraj. Fabarat, maka jatuhlah aslihatahum, senjata mereka, wada'at minhum, dan hilang dari mereka as-sultah, kekuasaan, allati sana'uha bitafaruqati, yang mereka hasilkan dari pertengkaran. Wada'at minhum, dan hilang dari mereka asyadata al-mali, kepemimpinan harta. Li'annal Islam, karena Islam haramar riba, mengharamkan riba. Wada'at minhum, dan hilang dari mereka siyadatal minhaji, kepemimpinan aturan hidup. Li'annal Islam, karena Islam kasyafa, mengungkap, tahrifuhum, perubahan mereka, lil kitabi, terhadap Alkitab, wa anzalallahu kitaban, dan Allah menurunkan kitab, wa huwal Qur'an, yaitu Al-Qur'an, ghairu qabilin litahrifi, yang tidak bisa terkena perubahan. Terasin. Wahakadha, dan begitulah wahakadha intahat, dan begitulah selesainya wasailu saytarah, sarana pemaksaan. Lidzalika, karena itu, waqa'u, menimpa mereka, fil huzni, dalam kesedihan, wansyagalu bihadzal hammi, dan sibuk dengan kegelisahan itu. Wa kanal wahidu minal yahudi, dan keadaan salah seorang dari Yahudi, la yusarirul akhara, tidak bekerja sama dengan yang lain, minal yahudi, dari orang Yahudi, wala yunajihi, dan tidak menolong mereka, illa, kecuali, fi amri Muhammadin, dalam urusan Muhammad. Jadi orang Yahudi tidak bersepakat dengan orang Yahudi yang lainnya kecuali ketika melawan Muhammad atau melawan agama Islam. Wa madamat, maka selama hadhil mas'alatu, masalah ini, qad syagalathum, menyibukkan mereka, ila hadhihi darajah, kepada tingkatan itu, fala buddha, maka mestilah, annaha qad syagalathum, bahwasannya telah menyibukkan mereka, aniz zara'ati wal ihtimami biha, dari pertanian dan kepentingan atas hal itu. Kondisi Madinah sebelum datang Muhammad SAW hijrah, Aus dan Khazraj bersengketa. Kemudian orang Yahudi memperalat persengketaan mereka untuk keuntungan orang Yahudi, dan itu berhasil bertahun-tahun, berpuluh tahun, sehingga akibatnya orang Yahudi menguasai Madinah, karena orang Madinah terjebak dalam persengketaan, tidak pernah berpikir tentang pembangunan. Kalau kita bayangkan sekarang, mereka cuma berperang saja, saling bersaing antara Aus dan Khazraj. Akibatnya apa? Segala sesuatu dikuasai oleh Yahudi. Pertama, berkaitan dengan ilmu. Yahudi lebih pintar karena mereka bisa baca tulis. Kemudian secara ekonomi, tadi disampaikan, ekonomi dipegang oleh orang Yahudi yang mempraktekkan praktek ribawi. Kemudian pemerintahan minhajiyah yang mengatur kehidupan orang Yahudi. Hampir-hampir sebelum Muhammad diutus hijrah ke Madinah, mereka akan diangkat jadi pemimpin Madinah.
Hampir-hampir terjadi Madinah dikuasai secara penuh oleh orang Yahudi, baik politik kalau kata sekarang, atau ekonomi, ataupun ilmu pengetahuan. Dalam keadaan seperti itu, datanglah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kedatangan Muhammad meruntuhkan kebanggaan mereka tentang ilmu yang mereka belajar dari Alkitab, dari Taurat. Dengan kedatangan Muhammad mereka jadi tahu bahwa Taurat mereka robah. Apa standarnya? Karena Quran mengatakan seperti itu. Terbukalah kelemahan mereka, bahwa kepintaran mereka sebetulnya digunakan untuk merubah agama mereka. Kemudian perekonomian juga, setelah datang Rasul di Madinah, beliau membuat pasar. Setelah pastinya Rasul membangun pasar sendiri buat orang Madinah yang bersih dari ribawi, sehingga orang beralih ekonomi kepada pasar yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hilang juga kebanggaan penguasaan ekonomi mereka, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam justru membuat tindakan dengan tujuan menghilangkan riba. Tentu yang paling rugi adalah orang Yahudi secara ekonomi. Kemudian tentu efeknya kepemimpinan mereka juga jadi hilang. Kenapa? Karena ketergantungan mereka orang Madinah hilang. Ketergantungan ekonomi berpindah dengan adanya Rasul. Ketergantungan ilmu pengetahuan dengan datangnya Al-Quran. Tentu saja ketergantungan secara politik, pengaturan kehidupan, mereka beralih kepada Muhammad SAW yang pada asalnya sebelumnya hampir-hampir sekali lagi orang-orang Madinah mengangkat orang Yahudi menjadi pemimpin mereka. Jadi Yahudi sakit hati sebetulnya dengan kedatangan Muhammad SAW. Walaupun kedatangan Muhammad sudah diberitakan oleh agama mereka, tapi kepentingan keduniaan mereka mengalahkan segalanya. Bahwa pengetahuan mereka tentang keimanan, tentang ketuhanan, mereka abaikan. Kenapa? Karena mereka dirugikan secara material, secara ekonomi, secara harga diri, kemudian secara politik berpindah kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu latar belakang orang-orang Yahudi sakit hati kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan bacakan paragraf terakhir. Hum insyagalu anil asbabi, mereka sibuk dari sebab-sebab. Fakanat natijatu, yang menjadi maka yang menjadi tujuan, hiya ma hadatsa, itu yang terjadi. Walakinnahum, tetapi hawalu, mereka berusaha ilsaqadzalika, menimpakan itu, menuduhkan itu bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana minas su'bi alaihim, sesuatu yang menyulitkan buat mereka, an yafhamu, untuk memahami, al-amrul hadisalahum, untuk memahami suatu urusan yang menimpa kepada mereka. Wa imma, apakah an yakuna tafsiran dzalika, apakah menjadi tafsiran hal itu, huwa, yaitu annas samaa, bahwasanya langit maksudnya Allah, aradat lahum iqaban, bermaksud menurunkan, menghukum mereka, li'annahum, karena hawalu, mereka berupaya, al-makara, berencana buruk, bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika syagula waqtahum, dan itu menyibukkan waktu mereka, anil akhadha bil asbabi, daripada mengambil dari sebab-sebab. Wa imma an yakuna dzalika, apakah itu
min afatin samawiyatin, dari kesulitan dari langit. Falimadza, kenapa lam yaltafitu mereka tidak melirik ila anna dina Muhammadin, bahwa agama Muhammad itu huwal munkidu, itu yang akan mengeluarkan mereka, yang menjadi solusi buat mereka, huwal munkidu lahum mimma hum fihi, dari apa-apa yang terjadi pada mereka. Pada bagian ini Syekh Asy'ari menggambarkan walaupun orang Yahudi itu cerdas, pintar, tapi ketika menghadapi situasi keterpurukan tadi, mereka tidak menggunakan nalarnya, tapi mengikuti emosi dan perasaannya. Padahal sebetulnya ketika terjadi sesuatu yang menyulitkan, kalau mereka kembali kepada nalarnya, kembali kepada hati nuraninya, mundur ke belakang, yang sejak awal mereka tunggu-tunggu, kenapa tidak kembali ke sana? Betulnya ada kata mereka menerima Muhammad. Kita tahu dalam piagam Madinah kan mereka punya hak hidup. Andaikan mereka dengan baik-baik menghadapi Muhammad, mereka akan mulia juga. Kenapa? Muhammad menyediakan ruang buat mereka. Terakhir ketika Muhammad membuat keputusan, dalam pengertian dalam bahasa sekarang memproklamirkan negara, mereka dikasih ruang. Orang Madinah, orang Yahudi diberi ruang, tapi justru sebaliknya yang terjadi apa? Mereka berniat buruk kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akhirnya mereka diusir dari Madinah. Padahal andaikan mereka menggunakan nalarnya, menggunakan kecerdasan, akal sehatnya, dengan menerima Muhammad, mereka tidak akan terhina. Tidak pernah mau memaksakan akidah kan? Tidak pernah Muhammad memaksakan keimanan, tidak. Mereka akan punya hak hidup sebetulnya. Andai kata mereka bersikap lebih positif. Tapi justru karena mereka melanggar piagam Madinah itu, kemudian mereka akhirnya diusir dari Madinah. Bahkan ada yang dieksekusi karena terjadi pengingkaran atas perjanjian. Itulah yang terjadi. Jadi digambarkan oleh Syekh Asy'ari bahwa mereka orang-orang pintar itu ketika menghadapi situasi yang memberatkan tidak menggunakan nalarnya kembali kepada nurani dan kebenaran akal sehat, tapi justru melanjutkan tindakan buruknya sehingga membuat makar atau rencana buruk buat Muhammad SAW. Jika mereka pernah bersekutu dengan orang Quraisy kan untuk menghancurkan Muhammad dalam perang Ahzab. Mereka buat koalisi dengan orang-orang Quraisy untuk mengusir dan menghancurkan Muhammad. Itulah barangkali yang dapat kita pelajari hari ini, bahwa orang-orang yang mengatakan ketika kebaikan dari Allah, ketika datang keburukan dari Muhammad, mereka itu siapa? Pertama orang-orang munafik. Apa kasusnya? Ketika mereka ikut perang dapat ghanimah, mereka bergembira dan bersyukur kepada Allah. Tapi ketika mereka menghadapi kekalahan bersama Rasulullah, mereka salahkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nemelekan ke Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah orang-orang ahlul kitab, lebih khasnya lagi orang Yahudi. Mereka punya iman, itu sebabnya dasarnya kebaikan dari Allah. Itu iman yang aslinya. Tapi ketika mereka mendapat keburukan, sama seperti yang tadi, disalahkan Muhammad. Kedatangan Muhammad ini biang keladinya. Padahal sebetulnya kalau dilihat historis, mereka ada di Madinah juga menunggu Nabi baru itu. Dari ketika pandangan hidup berubah karena materialistis orang Yahudi, maka hilanglah kecerdasannya sampai pada titik terakhir ketika Muhammad masih mengajak berdamai,
Dengan piagam Madinah itu mereka langgar juga, itu yang mengakibatkan mereka diusir dari Madinah, bahkan pernah dieksekusi sebagian, dihukum mati karena mereka melanggar perjanjian yang membahayakan. Kenapa? Tadi sampaikan mereka bersekutu dengan orang Quraisy untuk menghancurkan Muhammad. Itu sangat berbahaya. Kenapa? Mereka ada di Madinah, di dalam lingkungan Muhammad sendiri, di lingkungan Islam sendiri. Itulah, tapi dengan kehendak Allah mereka gagal, dan akibatnya apa? Pelanggaran perjanjian itu mereka tanggung sebagai akibat dari ketidaksetiaan. Padahal andai kata mereka setia, mereka punya ruang hidup di Madinah dan tidak akan dipaksa untuk menerima Islam selama mereka ingin masih mau berdamai. Hatur nuhun ka sadayana, karaos kurang sadaya pembahasan melebar dan mendalam. Mudah-mudahan orang senantiasa mencatat hal-hal yang didugikan ku Syekh Asarawi. Oke, mudah-mudahan janten gambaran kang orang sadaya untuk menghadapi kehidupan kita. Kenapa sejarah berulang sampai sekarang? Kenapa Eropa membenci Islam, sakit hati terhadap Islam? Kita tahu bahwa di kalangan mereka ada kebanggaan orang kulit putih lebih mulia, lebih cerdas daripada orang kulit berwarna, terutama orang kulit hitam. Itu kepercayaan yang didasari oleh kitab mereka. Walaupun kita paham itu karena tahrif, karena dirubah. Ada kepercayaan bahwa Eropa bangsa kulit putih lebih mulia daripada kulit berwarna, apalagi kulit hitam. Sehingga pada abad itu berbondong-bondong mereka ke Afrika untuk apa? Mengambil orang untuk diperjualbelikan. Kemudian menjajah. Portugis, Belanda, Inggris, semua ke Asia, ke Afrika untuk menjajah masing-masing recak-recak begitu. Bagi-bagi kue. Kenapa? Mereka bangsa istimewa, orang kulit putih, orang kulit berwarna, bangsa kelas 2. Dengan dasar itu, negara-negara Eropa yang kita tahu dalam sejarah, Belanda, Portugis, Prancis, Inggris, semuanya bagi-bagi wilayah, menjajah anu. Inggris menjajah Mesir, Belanda menjajah Indonesia, dan berikutnya India juga Inggris, Portugis, sampai mereka berebut itu. Kebanggaan mereka bahwa mereka bangsa kulit putih adalah bangsa yang kulit yang mulia, yang lebih tinggi daripada bangsa kulit berwarna. Tapi apa yang menjadikan mereka benci karena Islam? Ketika Islam mengalahkan mereka di Spanyol, Andalusia, jenderal yang mengalahkannya kulit hitam, Tariq bin Ziyad. Itu jenderal kulit hitam. Ari eleh perang mah biasa, tapi nahak dielehkan ke jenderal hideung gitu. Itulah yang sampai sekarang mereka sakit hati kepada Islam. Sakit hati kepada sampai sekarang. Mereka selamanya berpikir seperti itu, bahwa orang-orang selain orang kulit putih derajatnya di bawah mereka sampai sekarang. Walaupun ada wilayah-wilayah tertentu yang sudah sadar tentang kesamaan tingkat, tapi mayoritas masih begitu. Sanajan menang di GWD itu bangsa kulit berwarna bekerja di negara-negara mereka, tetap saja kalau kepalanya orang sana, kita tidak akan diberi posisi yang lebih tinggi dari mereka. Seperti itu yang terjadi. Jadi sejarah berulang kembali dan akan tetap seperti itu. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan dan solusi buat semua masalah kecuali Islam. Muhammad SAW yang menyampaikan dan mencontohkan dalam sejarah seperti itu. Mitos bahwa kulit putih lebih mulia daripada kulit hitam dirobohkan dengan Eropa dikalahkan oleh Islam dengan jenderal
yang berkulit hitam. Waktu itu ada Selat Gibraltar di Spanyol. Itu Jabal Tarik bin Ziyad itu jenderal berkulit hitam. Tapi justru itu yang sampai sekarang mereka sakit hati dengan orang Islam, terutama orang-orang yang feodalnya. Walaupun anak-anak mudanya sudah menipis rasa itu, tapi mayoritas masih tetap seperti itu. Dan boleh jadi sampai kapanpun itu akan tetap seperti begitu. Sehingga kita sebagai orang-orang Islam mesti mematahkan kepercayaan itu dengan bagaimana kita harus lebih berprestasi dari mereka, kita harus lebih pintar dari mereka. Sampai sekarang kan penemu pengetahuan siapa? Orang-orang kulit putih kebanyakan. Orang-orang kulit putih kebanyakan. Dan kalau ada orang Islam yang mampu tampil berprestasi, bukan saja kehormatan diri atau bangsanya, tapi kehormatan Islam. Ada kata ada ilmuwan Islam mendapat hadiah Nobel umpamanya, bukan buat dia dan bukan buat negaranya saja, tapi buat Islam. Jarang sekali orang Islam dapat hadiah Nobel. Jarang sekali sampai sekarang. Itu tantangan buat kita, apalagi anak-anak muda. Demikian, terima kasih kepada para pemuda yang telah berupaya untuk selamanya memberi harapan kepada kita sekalian, para orang-orang yang sudah berusia. Kenapa? Karena perjalanan masih jauh. Sedangkan para orang tua sudah mulai kondisi yang menurun, maka hadirnya anak-anak muda itu menggembirakan kita sekalian. Kemudian kehadiran bapak-bapak dalam pertemuan ini mudah-mudahan menjadi semangat untuk anak-anak muda. Bapak-bapak begitu serius dan bersemangat, semestinya anak muda lebih bersemangat karena yang akan melanjutkan risalah dan perjalanan ini adalah para pemuda. Atur nuhun Kak Ustaz Akmal. Mudah-mudahan orang kita panggen dina nemo pajen. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.